Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi di sini aku bikin vlog pertama aku saat beraktivitas di sekolah. Kayaknya hari ini aku bakalan memerlukan banyak energi karena nanti setelah sekolah aku bakalan ikut ekskul. Tapi yang aku pikirkan barusan memunculkan sebuah pertanyaan di pikiranku. Kira-kira energi itu bentuknya kayak gimana sih gitu? Di dalam tubuh kita tuh energi itu kayak gimana? Terus prosesnya gimana? Terus kenapa makanan yang kita makan itu bisa menghasilkan energi di tubuh aku? Pasti teman-teman pun pada penasaran kan? Oke deh, jadi di sini aku bakal ngejelasin bagaimana energi terbentuk yang akan diperlukan untuk kita beraktivitas. Nah, teman-teman, aku baru sampai rumah dan aku sangat excited nih buat ngebahas bagaimana makanan yang masuk ke tubuh kita itu menjadi energi. Jadi, metabolisme itu adalah proses mengubah makanan menjadi energi yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Nah, metabolisme ini mengalami beberapa tahap untuk mengubah makanan menjadi energi itu. Tahap yang pertama ada glikolisis. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Proses ini terjadi di sitoplasma, yaitu di luar mitokondria. Di sini molekul glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Tapi gak cuma itu, dari proses ini kita juga dapat 2 NADH dan 2 ATP. Glikolisis ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu ada fase energi investment di mana kita bayar 2 ATP duluan. Tapi tenang, di fase kedua alias energi payoff kita dapat 4 ATP. Jadi hitungannya untung 2 ATP, lumayan kan? Intinya, dari glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, itu tuh baru awalnya aja loh. Untuk tahap yang berikutnya, yaitu tahap 2, ada dekarboksilasi oksidatif. Nah, asam pirufat yang udah terbentuk itu akan masuk ke dalam mitokondria. Di sini, dia diproses lagi dan berubah menjadi asetil-CoA. Tapi, sebelum itu, satu karbon dilepas dan menjadi karbon dioksida. Di tahap ini juga, dari 2 asam pirufat kita dapat 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Meskipun nggak ada ATP yang dihasilkan, tapi asetil-CoA ini penting banget buat masuk ke tahap selanjutnya yang lebih seru, yaitu siklus Krebs. Nah, di tahap yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di bagian dalam mitokondria, yaitu di matriksnya. Asetil-CoA yang tadi masuk dan gabung sama senyawa yang bernama oksaloasetat berubah menjadi sitrat. Terus juga ngalir ke berbagai bentuk kimia lain seperti isositrat, asam ketoglutarat, sampai balik lagi ke oksaloasetat. Muter-muter deh, makanya namanya tuh siklus. Dari satu molekul glukosa, artinya 2 asetil-CoA, kita dapat 6 FADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 karbon dioksida. Wih, panen banget ya di siklus Krebs ini. Nah, untuk tahap yang keempat ada rantai transport elektron dan chemiosmosis. Nah, teman-teman, di sini nih puncaknya, tahap yang paling keren dan penghasil ATP terbanyak. Proses ini terjadi di membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 yang udah dikumpulin dari tahapan sebelumnya bakalan masuk ke tahap ini dan mereka bakal nyumbang elektron ke rantai transport. Elektron-elektron itu bakal ngalir melewati protein-protein kompleks dan sambil jalan mereka bantu pompa ion H+ ke ruang antar membran. Nah, setelah itu ion H+ juga bakal ngalir lewat enzim keren yang bernama ATP sintase dan boom, ATP terbentuk dalam jumlah besar. Nah, biasanya dari 1 NADH kita dapat 3 ATP dan dari 1 FADH2 dapat 2 ATP. Jadi totalnya itu sekitar 34 ATP. Gila, banyak banget ya teman-teman. Nah, kalau dihitung-hitung dengan tahapan yang sebelumnya, kita tuh mendapatkan 38 ATP secara teori. Tapi kenyataannya bisa 36 ATP loh, karena ada energi yang kepake buat mindahin NADH ke dalam mitokondria. Lumayan banyak juga ya ternyata ATP yang didapatkan pada 4 tahap tadi. Nah, jadi gitu guys,
Dari satu molekul gula aja, tubuh kita tuh bisa nyimpen energi sebanyak itu lewat proses yang keren dan kompleks. Nah, metabolisme ini tuh bener-bener bukti guys, bahwa tubuh kita itu mesin hidup yang luar biasa banget. Stay curious and see you di video selanjutnya. Bye-bye!